Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk salat subuh dan sejenak kita mengkaji dan mencari ilmu pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah dimenangkan oleh Allah untuk mau ke masjid dan mau duduk, karena tidak semua orang bisa dan mau ke masjid dan mau duduk ngaji. Jadi jenengan ini orang-orang pilihan semua. Allah memilih jenengan untuk jangan pulang di masjid. Kenapa? Ngaji. Kalau ikuti nafsu kita pulang, Pak. Kenapa? Enak, lebih enak tidur pagi ini. Habis sahur enaknya tidur. Ikuti takwa, jangan tidur. Nah, kalau kita memilih tidak tidur, berarti alhamdulillah jenengan menang. Salawat salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu, ini kita skip dulu tentang apa ini kemarin, tentang waris ya. Kita bahas tentang ini dulu, bahas tentang momentum kita sekarang berada di momentum bulan puasa. Nanti kita akan bagi dua sesi tentang puasa dan zakat. Oke. Saya berharap nanti lebih banyak ada diskusi, tanya jawab. Monggo kita mulai acara kita dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari nanti puasa ini, nanti saya ambil dari sisi fidyahnya, fidyah, karena waktu kita terbatas. Nanti saya berharap ada pertanyaan dari jenengan semua untuk melebarkan kajian temanya. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah, kita berada di sebuah kondisi ibadah yang unik. Puasa ini ibadah unik karena puasa ini dari 5 rukun Islam itu, puasa ini adalah ibadah yang tidak ada bukti fisiknya. Tidak ada bukti fisiknya, Pak. Syahadat itu ada bukti fisiknya. Orang harus mengucapkan kalimat asyhadu an la, itu fisik. Salat itu ada bukti fisiknya. Kita berdiri, rukuk, sujud. Zakat ada bukti fisiknya. Kita bayar zakat, keluar uang. Haji lebih lagi. Haji itu bukti fisiknya sangat kentara. Kalau di beberapa tempat berangkat haji diantar wong sak kampung.
pulang-pulang dipanggil Pak Haji, padahal cuma satu kali Pak, seumur hidup sekali dipanggil Pak Haji. Sholat 5 kali sehari tidak pernah dipanggil Pak sholat, tidak pernah. Puasa itu tidak ada. Apa bukti fisiknya orang puasa? Orang puasa cuma diem tuh, al-imsak. Jadi kita berada di sebuah ibadah yang minim validasi, nah begitu. Dan tidak ada bukti sama sekali. Ini benar-benar ibadah yang sangat sunyi, sepi sekali, private sekali Pak. Puasa itu ibadah yang sangat private sekali. Maka kalau sekarang ini kita sedang dilatih oleh Allah di bulan ini, bulan puasa, benar-benar hanya orang yang memiliki iman yang kemudian merespon panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita merespon apa enggak? Ketika kita merespon berarti kita punya iman, karena kita merespon. Tapi orang yang tidak merespon berarti, mohon maaf, dengan segala hormat, imannya kurang. Maka kalau kita lihat ada siang hari orang yang tidak puasa, dengan tenang saja dia makan, minum, merokok di siang hari bulan Ramadan, padahal tidak ada uzur, itu kita sangat menyayangkan. Kenapa? Karena dia menyanyiakan keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, maka sekarang ini kita wajib bersyukur karena kita masih diberi umur panjang, bisa sampai Ramadan tahun ini. Kita lagi-lagi masuk ke sebuah akademi madrasah spiritual yang jadwal masuk kelasnya adalah di hari-hari Ramadan 1 bulan ini. Mata pelajarannya itu semua ibadah yang kita jalankan itu mata pelajarannya. Muridnya itu adalah hati kita semua. Sebulan ini kita dididik sama Allah. Nah, kajian ini coba mengambil satu potret dari satu ibadah kita, yaitu dari sisi fidyah. Mungkin yang lain kita sudah sempat bahas fidyah. Nanti supaya lebih fokus kita, fidyah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan puasa. Siapa saja orang-orang yang punya keterbatasan tentunya secara fisik, ya. Di antaranya satu, orang yang sudah sepuh. Bapak masih kuat atau puasa? Kuat. Pak sih. Jadi jenengan nggak termasuk sepuh. Jadi sepuh ini nggak termasuk, nggak lihat usia, tapi lihat fisik Pak. Nah, Pak Sinas mana Pak? Pak siapa? Pak Marjan, Pak Suparjan ini usia itu Pak? 80. Masya Allah, masih maintenance. Masya Allah. Ini jangan-jangan Pak Bo sama Pak Suparjan kalah maintenance. Masya Allah. Bapak Suparjan ini nggak termasuk. Kenapa? Maintenance masih bisa, kok nggak puasa? Nggak mungkin. Jadi bukan pada usia tapi kemampuan fisik. Ya, 80 kuat, tidak boleh fidyah, tetap harus puasa. Ada orang 40 tahun tidak wajib puasa. Kenapa? Sakit Pak, sakit yang tidak bisa sembuh. Sakit apa itu? Macam-macam Pak. Yang kita bahas fase fisik Pak. Sakit, maaf, stroke ya. Stroke 40 tahun, ada enggak?
Ada. Berarti orang ini tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa. Jadi tua, sepuh sangat, ini tidak wajib. Kalau sudah usia 70, 80, 90 sudah tidak wajib puasa karena fisiknya tidak mampu, maka dia cukup bayar fidyah. Fidyahnya murah, cuman 1/4 zakat fitrah per hari yang kita tinggalkan. Misalnya kita zakat fitrah 3 kilo gitu. 3 kilo bagi 4 berarti 7,5 on per hari yang ditinggalkan. Nah, itu orang yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit yang sulit sembuh tadi. Orang yang sulit sembuh, sakitnya sulit sembuh. Dia menaun, kronis dan akut, maka dia tidak wajib puasa. Dia cukup bayar fidyah. Kalau sakitnya tidak parah, mungkin untuk sembuh, tidak boleh fidyah. Misalnya Ramadan sakit Pak, habis operasi, boleh nggak fidyah? Tidak boleh. Kenapa? Karena habis Ramadan sudah boleh aktivitas dan sudah boleh puasa, maka tidak boleh fidyah. Jadi fidyah itu berlaku untuk orang yang punya uzur permanen. Nah, uzurnya permanen sampai maaf meninggal, tidak bisa dia. Maka ini orang-orang yang termasuk boleh untuk nggak boleh dia fidyah tadi itu. Orang yang sakit tapi sakitnya nggak permanen. Misalnya kemarin ada pertanyaan, ada istri seorang jamaah operasi kerongkongan, kemudian mau nanya, ini diganti fidyah boleh? Saya bilang setelah puasa boleh nggak sama dokter aktivitas makan biasa? Boleh 2 bulan. Ya sudah, berarti habis 2 bulan wajib qadha, tidak boleh fidyah. Kenapa? Karena setelah itu dia sembuh. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, orang yang punya keterbatasan, terbatas karena terbatas sehingga kemudian orang ini tidak bisa puasa karena sulitnya aktivitas yang dia kerjakan. Orang-orang yang pekerja berat, Pak. Ini kan hari ini di beberapa kota Surabaya, daerah di Surabaya ini ada penggalian tapi ini PGN ya. Itu orang-orangnya ternyata luar Surabaya semua. Kerja keras mulai pagi sampai sore. Ini sulit Pak, sulit. Tetapi ada catatannya banyak. Orang yang kerja keras itu banyak syaratnya boleh mokel, enggak puasa itu banyak. Satu, pekerjaan itu enggak bisa ditunda sampai Syawal. Pekerjaan itu enggak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Artinya memang harus kerjakan hari ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini. Syaratnya. Kedua, pekerjaan itu enggak bisa dikerjakan malam hari. Kalau masih bisa dikerjakan malam hari, maka tidak boleh siang hari. Maka proyeknya harus jalan malam hari. Kenapa? Karena malam hari dia bisa kerja, siang hari dia puasa. Tiga, kesulitannya amat sangat. Kalau dia terus puasa, dia kolap, pingsan. Maka boleh dia mokel. Empat, ketika dia mokel berbuka puasa, itu harus dengan mengambil niat rukhsah. Saya mokel siang hari Ramadan karena mengambil keringanan dari agama. 4. 5. Sejak malam harus niat puasa. Sejak malam harus niat puasa. Jadi besoknya siangnya tetap puasa. Enggak kuat baru berbuka. Bukan sejak pagi sudah bontot sarapan, tidak boleh. Jadi niat malam tetap harus niat puasa Pak. Siangnya nggak kuat baru boleh berbuka. Itu bagi pekerja berat Pak. Ini syarat-syaratnya. Orang yang bekerja berat nggak bisa berpuasa. Kemudian berikutnya wanita yang hamil dan menyusui. Ini sama dengan ini Pak, sama dengan yang tadi ini. Kiasnya apa? Analoginya,
Analoginya, kalau ada seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang memang programnya tiap tahun itu kalau nggak hamil ya nyusui. Kalau nggak hamil ya nyusui. Tahun ini hamil, tahun depan nyusui. Tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat nyusui lagi, tahun kelima hamil lagi. Kayak gini nggak bisa bayar puasa Pak. Kenapa? Bung tiap tahun programnya hamil dan menyusui. Sudah, ini bayar fidyah. Kenapa? Nggak bisa, nggak ada waktu dia jeda, nggak hamil dan nggak menyusui. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui ini bagaimana kajian tinjauannya? Begini Pak. Ini memang kalau kita mempelajari agama nggak pakai ulama itu sulit. Ibu hamil dan menyusui, maaf, kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, mengkhawatirkan keselamatan dirinya kalau puasa, maka dia wajib cukup qadha. Dia nanti qadha puasa setelah Ramadan. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sekarang ada ibu hamil dan menyusui mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya. Dua Pak, mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anaknya saja. Sekarang anaknya saja. Tadi kan mengkhawatirkan dirinya, maka dia wajib qadha, bayar puasa. Kalau ada ibu hamil dan menyusui mengkhawatirkan anaknya saja, maka dia wajib fidyah. Jadi ada dua konteks. Mengkhawatirkan dirinya saja wajib qadha, mengkhawatirkan anaknya saja wajib fidyah. Nah sekarang kalau mengkhawatirkan dua-duanya, yang nomor dua tadi mengkhawatirkan anaknya, itu ada riwayat Imam Abu Dawud bahwa ibu hamil dan menyusui mengkhawatirkan kandungannya cukup fidyah, nggak usah qadha. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya itu nggak ada dalilnya. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka para ulama beristihad di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Gimana kalau seorang ibu hamil menyusui mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya? Maka ada kaidah usul fikih di sini. Idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi ghalabal mani'. Kalau yang melarang sama yang menuntut itu ketemu, maka yang dimenangkan adalah yang melarang. Dalam konteks ini, orang yang mengkhawatirkan kandungannya, maka dia mencegah menuntut fidyah. Tadi kita kembali ya. Coba masih ingat. Orang yang mengkhawatirkan kandungannya menuntut fidyah. Orang yang mengkhawatirkan dirinya mencegah menuntut qadha. Ketika melarang fidyah. Ketika yang menuntut fidyah dengan melarang fidyah ketemu, maka yang menang adalah yang qadha. Ini kaidah usulnya begitu. Kaidah usul fikihnya. Saya ulangi ya. Ketika dia mengkhawatirkan kandungannya, maka menuntut fidyah. Tapi ketika dia mengkhawatirkan dirinya, mencegah fidyah. Maka ketika ditemukan kaidah usul fikih ini, yang menemukan teori ini para ulama, maka orang ini ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya hanya cukup qadha saja. Nah, yang paling berat tadi Pak, kalau mengkhawatirkan anaknya tok, dua kewajibannya, qadha sama fidyah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain beda lagi Pak. Mazhab lain beda lagi. Nah, ini secara hukum ibu hamil dan menyusui. Nah, ini fidyah ini silakan dibayar kapan? Dalam mazhab Hanafi dikerjakan dibayar boleh sebelum Ramadan, boleh.
Kalau orangnya sudah nggak punya kekuatan untuk puasa, boleh dibayar sebelum Ramadan. Kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i, dibayar saat bulan Ramadan. Besok puasa malamnya sudah boleh ditunaikan fidyah itu. 1 hari 1/4 zakat fitrah diberikan kepada orang fakir miskin. Langsung 1 orang dikumpulkan boleh, 1 hari 1 orang juga boleh. Itu minimal. Kalau jenengan mau kasih tambahan uang lauk lebih baik ya, karena jumlahnya segitu tidak terlalu mahal, tidak terlalu besar biaya fidyahnya. Nah, ini tentang fidyah Bapak Ibu. Nah, jadi yang punya tanggungan atau punya, apalagi orang-orang yang punya tanggungan hutang Ramadan tahun kemarin, tahun sekarang juga belum dibayar, maka 2 kewajibannya, bayar puasa sama bayar fidyah. Kenapa kok plus fidyah? Di penalti sampai setahun berikutnya kok enggak bayar puasanya yang tahun kemarin. Nah, sampai sini jelas Bapak tentang fidyah? Ada yang mau nanya? Silakan. Pekerja keras, kenapa? Iya, betul. Nggak bisa. Jadi kalau orang ini pekerja proyek dan proyeknya setiap hari dan setiap tahun, sepanjang tahun Pak, dia proyek terus ya. Kan ada orang, maaf, tenaga kuli yang memang proyeknya menaun Pak, setahun, setiap tahun ada proyek terus. Ketika dia tidak ada jeda waktu untuk membayar puasanya, maka dia boleh fidyah. Tapi kalau ada jeda waktu untuk dia bayar puasanya, tidak boleh fidyah, tidak boleh, karena dia ada waktu untuk puasa tadi itu. Ya, kemudian musafir. Ya, begini Pak. Memang musafir itu tidak wajib puasa, memang tidak wajib puasa Pak. Musafir, apalagi safarnya melebihi jarak safar. Profesinya memang supir, dan supir kan capek Pak. Dan ini dalam ulama yang dilihat bukan masalah durasi waktu, tapi jarak. Kalau kita pakai durasi waktu Surabaya Jakarta 1 jam, nggak boleh sebenarnya nggak perlu mokel. Kenapa? Karena orang 1 jam Jakarta Surabaya nggak masalah, tapi yang dihitung adalah jarak. Maka jarak orang yang safar Syafi'i 85 kilo itu baru boleh berbuka, dan itu sifatnya rukhsah, boleh jenengan ambil, boleh tidak. Kalau jenengan misalnya safar Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, puasa Ramadan, sedang puasa, milih puasa Pak, milih nggak puasa? Milih mana? Milih puasa? Nggak apa-apa. Kenapa? Nanti nyaure males males nyaur Pak. Puasa nanti, sekarang nggak puasa saya. Maka jenengan boleh ndak puasa. Tapi kalau yang mengambil pilihan mokel, ya boleh, karena memang itu keringanan. Nah, orang yang supir tadi itu, ketika dia nggak kuat, boleh nggak mokel? Ya boleh, karena dia musafir terus setiap hari. Ya, ya. Rukhsah, tidak dianggap rukhsah, keringanan. Ya, oke. Ini betul, ada saja. Namanya fikih itu beda, sangat mungkin beda pendapat. Ustadz ini jawaban tadi menjelaskan bahwa
memang ini bukan safar biasa, ini pekerjaan. Pertanyaannya, orang yang setiap hari melakukan safar dengan jarak safar melebihi jarak safar yang dibolehkan untuk dia berbuka, maka tinjauan fikihnya perlu dipertimbangkan bahwa orang ini memang tiap hari kerjanya supir, tapi supirnya itu memang capek. Nah, kalau misalnya capek, apakah tidak boleh? Tinjauan fikihnya dan sudut pandangnya jadi berbeda. Nah, jadi bisa ada dua pendapat, nggak boleh berbuka atau boleh. Boleh itu kan bukan perintah, tapi boleh. Sekedar boleh, silakan berbuka. Kalau nggak berbuka juga nggak apa-apa. Jadi sudut pandangnya berbeda ini, ya. Nggak masalah, itu namanya fikih ya, begitu itu. Sama dengan musafir. Musafir mengambil pilihan berbuka atau tidak berbuka. Silakan. Kalau orang yang tidak tidak mokel saat musafir, tidak bisa disebut orang ini tidak mengambil keringanan. Enggak. Karena dia merasa mampu untuk berpuasa. Tapi orang yang ketika musafir mengambil keringanan tidak bisa disalahkan bahwa orang ini malas, tidak bisa, karena emang orang ini punya hak untuk berbuka. Nah, begitu. Nah, tapi dari sini Bapak, kita bisa mengetahui bahwa benar-benar puasa itu menuntut respon keimanan kita. Orang-orang yang tadi itu Pak, orang-orang yang sopir itu kalau masih puasa berarti benar-benar imannya kuat Pak. Apalagi supir truk Pak. Supir truk itu kalau masih tetap puasa itu level berat itu Pak. Ya. Nah, kalau kita yang enggak seperti itu, insya Allah mboten. Tapi kalau misalnya supir truk atau pekerja kasar masih puasa, itu beda lagi levelnya. Maka di sini dituntut keimanan. Puasa ini benar-benar yang dituntut keimanannya. Ya. Merespon panggilan Allah apa enggak? Begitu Pak. Oke, Allah alam bisa. Silakan.